Mask! What's up guys? Sebelum kita membahas alur cerita filmnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, gak boleh ketinggalan guys, supaya Aceng terus bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan juga jangan lupa notifikasinya mohon diaktifkan, ditekan supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aceng. Oke, kita masuk kepada alur ceritanya. Film dengan judul Venom. Film ini menampilkan sebuah pesawat antariksa pada adegan pembukanya. Pesawat tersebut memasuki atmosfer bumi dan kita bisa mendengar para kru di dalamnya tengah berusaha mengatasi suatu masalah. Kemudian, pesawat milik perusahaan Life Foundation itu jatuh di daratan sebelah timur Malaysia. Adegan berikutnya menunjukkan para tim penyelamat yang telah memenuhi lokasi tersebut dan mengevakuasi awak pesawat antariksa. Di pusat penelitian Life Foundation sendiri, Keltron Drake, sang pemilik, mengamati proses evakuasi tersebut dari layar monitor. Ia mendengarkan laporan dari anak buahnya dengan perasaan cemas. Setelah kecelakaan itu, mereka hanya menemukan 3 dari 4 sampel organisme yang mereka bawa dari luar angkasa. Di tempat jatuhnya pesawat, petugas tengah membawa seorang astronot menggunakan ambulans. Tiba-tiba, astronot yang sekarat tersebut bangkit dan menyerang pengemudi ambulan menggunakan tentakel yang keluar dari tangannya. Hal itu membuat ambulan tersebut mengalami kecelakaan dan terguling di jalanan. Lalu, seorang petugas wanita yang semula mengemudikan ambulan keluar dengan cara menjebol atap mobil itu. Matanya tampak kosong dan tubuhnya penuh dengan luka. Tetapi luka tersebut pulih seketika. Dari Malaysia, kita menuju ke San Francisco dan berkenalan dengan Eddie Bob dan Eddie Wei. Mereka berdua adalah sepasang kekasih. So sweet guys. Annie bekerja sebagai seorang pengacara, sedangkan Eddie adalah seorang wartawan investigasi yang sudah terkenal. Mereka tampak bersiap menjalani aktivitas sehari-harinya dan berjanji untuk berkencan selepas kerja guys. Ngapain nih guys? Gak tahu guys. Lanjut di kantor. Atasannya meminta Eddie untuk mewawancarai Kelton Drake perihal kecelakaan pesawat antariksa milik Life Foundation. Eddie menerima penugasan itu meskipun sebenarnya enggan. Ia merasa Drake adalah seorang oportunis yang tidak bisa dipercaya. Malamnya, usai berkencan dengan Annie, Eddie tanpa sengaja menemukan sebuah berkas yang bersifat rahasia dalam laptop kekasihnya itu. Berkas-berkas tersebut berisi informasi banyak orang yang menjadi bahan percobaan. Selain itu, ada juga berkas yang menunjukkan sejumlah klaim atas kematian tidak wajar. Eddie Brock pun melakukan wawancara eksklusif dengan Kelton Drake. Semula, semuanya memang baik-baik saja. Namun, Eddie melontarkan pertanyaan perihal eksperimen perusahaan Drake yang melibatkan relawan dan mengakibatkan kematian. Hal itu membuat Drake tidak suka dan mengusir Eddie. Wah, paling-paling bambu. Lanjut guys, di kantor, atasan Eddie pun marah karena hal itu dan memecatnya. Di sisi lain, Eddie juga mendapatkan dampak akibat tindakan Eddie tersebut. Eddie juga kehilangan pekerjaannya sebagai pengacara yang selama ini menjadi Life Foundation sebagai kliennya. Ketika Eddie menemuinya, Annie yang merasa kesal menyalahkan Eddie dan mengakhiri hubungan mereka. Kasihan guys. Lalu, season berpindah pada suatu malam. 3 dari 4 sampel organisme telah sampai ke Life Foundation. Di tempat lain, seorang petugas wanita bermata kosong membuat keributan di tengah kerumunan. Lalu ia menyentuhkan tangannya ke seorang wanita tua dan seketika tak sadarkan diri. 6 bulan kemudian,
Drake tengah memantau eksperimen dengan sampel yang ia sebut sebagai simbios. Merasa puas dengan binatang sebagai objek percobaan, Drake bermaksud menjadikan manusia sebagai objek percobaan selanjutnya dengan simbios. Sayangnya, simbios memasuki tubuh manusia tersebut dan merusaknya dari dalam dan meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, Eddie Brock kini menjalani hidupnya yang tengah terpuruk. Dr. Dora yang merupakan asisten Drake tiba-tiba menemui Eddie dan meminta bantuannya. Dr. Dora meminta Eddie untuk membongkar kejahatan Drake atas setiap eksperimennya dalam Life Foundation. Awalnya, Eddie menolak karena ia tahu bahwa Drake adalah seorang yang berbahaya. Namun, setelah merenungi hidupnya di atas sebuah jembatan, Eddie pun menemui Dr. Dora dan setuju untuk membantunya. Dengan bantuan Dr. Dora, Eddie berhasil memasuki laboratorium Life Foundation yang memotret berbagai hal dalam lab tersebut yang dapat menjadi bukti kejahatan Drake. Lalu, ia melihat seseorang dalam sebuah ruang isolasi yang ternyata itu Maria. Maria adalah gelandangan yang biasanya menerima sedikit bantuan dari Eddie. Maka Eddie pun tahu itu. Melihat Maria sepertinya tidak dalam keadaan baik, Eddie memecahkan kaca ruangan tersebut. Namun, Maria langsung menyerangnya dan menekannya ke lantai sebelum tiba-tiba tidak sadarkan diri. Eddie yang merasa aksinya ketahuan karena suara alarm telah berbunyi, langsung melarikan diri. Beberapa petugas berusaha menangkapnya, tetapi Eddie mampu menghindari bahkan melumpuhkan mereka dengan cara yang ia sendiri tidak mengerti. Eddie berhasil keluar dari fasilitas Life Foundation. Dalam hutan, petugas-petugas keamanan dari perusahaan tersebut terus memburunya, tetapi Eddie berhasil lolos dengan cara yang tak pernah ia duga. Dalam tempat tinggalnya, Eddie yang tidak menyadari suatu simbios telah memasuki tubuhnya mulai merasakan keanehan. Ia selalu merasa lapar dan seakan mendengar suara-suara aneh dalam kepalanya. Bahkan, Annie dan pacar barunya melihat keanehan pada diri Eddie. Lewis yang seorang dokter melakukan CT second terhadap Eddie yang membuat dirinya dan simbios dalam tubuhnya kesakitan. Sementara itu, Drake menginterogasi Dr. Dora dan mengetahui bahwa Eddie lah yang menyusup ke dalam labnya. Drake membiarkan salah satu simbios membunuh Dr. Dora. Ia juga mengirim anak buahnya untuk menangkap Eddie. Dengan bantuan simbios dalam tubuhnya, Eddie mampu melumpuhkan anak buah Drake. Ia juga mampu menghindari kejaran mereka menggunakan motornya. Namun, seorang anak buah Drake menabrak Eddie dengan mobil dan membuatnya terlempar hingga jatuh ke jalanan. Saat anak buah Drake itu mendekatinya, simbios mengambil alih tubuh Eddie, memulihkan luka dan tulangnya yang patah dan menghabisi musuhnya. Kemudian, simbios yang membungkus tubuh Eddie itu kabur dan menghilang dalam gelapnya malam. Di tempat yang aman, simbios itu memperkenalkan diri kepada Eddie sebagai Venom. Venom menceritakan bahwa para simbios memilih tubuh inangnya sendiri. Lalu, Venom mengatakan misinya yang ingin menguasai bumi dan meminta Eddie untuk membantunya. Sebagai imbalan, Venom juga akan membantu Eddie menyelesaikan masalahnya. Maka, Eddie dan Venom pun menyusup ke kantor lamanya. Ia meninggalkan bukti kejahatan Drake di meja atasannya dan berharap sang atasan akan mempublikasikannya. Dengan bantuan Venom, Eddie dengan mudah melumpuhkan pasukan polisi yang mengepungnya. Namun, Eddie mempergokinya dan membawanya kembali untuk menjalani pengobatan bersama Louis. Di tempat lain atau di tempat Louis, Anne menggunakan gelombang suara sehingga Venomnya melepaskan diri dari tubuh Eddie. Lalu, Eddie yang merasa muak dengan semua itu pun meninggalkan ruangan dan segera tertangkap oleh anak buah Drake. Sementara itu, Venom yang terkunci dalam sebuah ruangan berhasil meloloskan diri melalui saluran udara. Anak buah Drake membawa Eddie kepadanya. Sebenarnya, Drake merasa kagum saat melihat aksi Eddie saat bersimbiosis dengan Venom. Namun, karena kini Venom tidak dalam tubuhnya, Eddie menjadi tidak berguna bagi Drake. Ternyata, satu simbios lain kini telah memilih Drake sebagai inangnya. Simbios itu
yang telah melakukan perjalanan dan berpindah-pindah ke beberapa tubuh dari Malaysia hingga San Francisco. Kepada Drake, simbiosis tersebut mengaku bernama Riot. Hai Riot, I love you. Di hutan, ketika anak buah Drake akan membunuh Eddie bersama Venom dalam tubuhnya menyelamatkan Eddie. So sweet guys. Ada kill. Mereka berciuman dan Venom kembali berpindah ke tubuh Eddie. Venom mengatakan bahwa Eddie harus menghentikan Riot karena Riot adalah pemimpin para simbios. Dia akan memanggil pasukan simbios dari luar angkasa dan menguasai bumi bersama mereka. Venom juga mengakui bahwa semula ia memang memiliki tujuan yang sama dengan Riot, namun ia sendiri adalah pecundang dan ia mulai menyukai Eddie. Venom tidak ingin ada simbios lain di bumi ini selain dirinya sendiri. Oleh karena itu, Eddie harus membantunya menghentikan Riot. Di sisi lain, Drake telah meluncurkan pesawat antariksanya untuk melancarkan misi Riot. Namun, Venom menghadangnya dan mereka pun bertarung dengan brutal. What the fuck, man? Apaan sih, Bang? Lanjut dong. Oke, lanjut. Riot jauh lebih kuat daripada Venom. Ia mampu mengeluarkan berbagai senjata dari tubuhnya sehingga membuat Venom babak belur. Bahkan, Riot memasuki tubuh Eddie dan mengendalikan Venom serta Eddie secara bersamaan. What the fuck, man? Why? Sabar, Bang, sabar. Pasti menang Venom, Bang, sabar. Lanjut kagak? Lanjut dong. Oke, lanjut. Untungnya Eddie mengaktifkan gelombang suara sehingga para simbiosis itu kesakitan dan memisahkan diri dari tubuh inangnya. Kini, Eddie menghadapi Drake sementara Venom kembali menghadapi Riot. Sesaat, Eddie berpikir telah mengatasi Drake, tetapi tiba-tiba Riot menusuknya dari belakang dan membuatnya sekarat. Namun, Venom yang masih hidup kembali merasuki tubuh Eddie dan bertekad menghentikan Riot apapun resikonya. I love you. Oh no! Bersama Eddie, ia menaiki pesawat antariksa yang telah mengudara dan menyabotase tempat bahan bakarnya. Akhirnya, bersama sebuah ledakan dahsyat pesawat Life Foundation, Riot dan Drake yang berada di dalamnya pun musnah. Sayangnya, sebagaimana para simbios, Venom pun melemah jika terkena api. Api ledakan itu membuatnya sekarat. Akan tetapi, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berusaha sebisa mungkin menyelamatkan dan menyembuhkan tubuh Eddie. Eddie terjatuh dan memasuki lautan saat Venom mengucapkan selamat tinggal padanya. Beberapa waktu kemudian, Eddie telah pulih dan kini sedang bersama Annie. Mereka membicarakan pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Ternyata, Venom masih berada dalam tubuh Eddie. Kini, mereka bersimbiosis dengan sempurna. Eddie dan Venom berkolaborasi dengan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam sebuah minimarket, Eddie melihat seorang perampok memaksa pemilik minimarket tersebut untuk menyerahkan semua uangnya. Kini, Eddie memiliki kekuatan untuk menghentikan aksi perampokan itu. Di akhir film, Eddie mendatangi sebuah penjara untuk melakukan wawancara eksklusif dengan seorang tahanan bernama Kasadi. Kasadi ini mendapat hukuman penjara karena telah melakukan aksi pembunuhan berantai. Ketika si tahanan menatap Eddie, ia berkata, jika ia bebas, ia akan melakukan sebuah pembantaian. What the fuck, man? What? Bersambung.